berarti Indonesia sudah kalah. Kasus ayah kamu tuh kasus yang seksi, tahu nggak? Selamat datang kembali teman-teman, terutama bagi kalian yang baru pertama kali singgah di konten hiburan cerita film Ruang Sekilas Film, Ruang Selfil. Konten hiburan terbaik yang ada di planet bumi ini menurut data survei yang melibatkan satu orang responden di tahun 1972. Pada kesempatan ini kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah film bergenre drama politik aksi Indonesia. Sebuah film yang menurut saya sangat jarang sekali diangkat ke layar lebar kali panjang dan luas di negeri ini. Nanti bang, Menurut ente bro, ada nggak? Film ini berjudul Siapa di Atas Presiden 2014. Sebuah film hasil karya kolaborasi antara Rahabi Mandra dan Hanung Bramantyo yang rilis pada tahun 2015. Secara inti, film ini menceritakan tentang pergolakan politik dalam negeri menjelang pemilu presiden. Film karya anak bangsa bertambah enak karena banyak aktor ternama ikut bagian dalam film ini. Antara lain Rizky Nazar, Raisa Tapi, Maudy Ayunda, Doni Damara, Atika Haisoloan, Rio Dewanto, dan artis ternama lainnya. Dan bagi saya pribadi, film ini memberikan banyak sekali pesan-pesan moral tersembunyi dalam setiap dialognya, di mana setiap dialog dan scene-nya seolah mengajak penonton untuk memahami arti kebenaran yang ternyata tidak hanya sulit untuk diucapkan, namun juga sulit untuk dilakukan. penjarawan. Jadi penasaran bagaimana jalan cerita dalam episode kali ini? Luangkan waktu kalian dan nikmatilah secara suka-suka hiburan episode Ruang Selfil kali ini. Selamat menonton. Buat saya tidak dihukum. Film ini dimulai dengan menampilkan adu taktik dan gagasan dari 3 calon presiden. Ketiga calon yang bertarung itu adalah Bagas Nautologowo, Faisal Abdul Hamid, dan Samsul Triadi. Ketiganya mengadu gagasan demi menarik suara dari masyarakat. Gagasan yang dimulai dengan mimpi dan janji ini seolah sudah menjadi bagian dari asupan makanan politik yang bernama gagasan penuh wacana. Namun di antara ketiga kandidat ini terdapat seorang kandidat yang memiliki peluang yang kuat untuk maju sebagai RI1. Dia bernama Bagas Nautologowo. Wah, saya nggak berani pak. Adegan berganti ke sebuah kelas di mana Rizky yang merupakan anak calon presiden ditunjuk untuk maju dan memberikan pendapatnya terkait kebebasan berpendapat. Singkat cerita, dengan penuh percaya diri, dia menjelaskan gagasannya terkait kebebasan berpendapat. Sebuah gagasan yang membuat seisi kelas memberikan rasa hormat kepadanya. Adegan kembali kepada Ricky yang sedang makan malam bersama nyokap dan bokapnya. Pembicaraan di antara keluarga yang merintis menjadi presiden ini terasa biasa saja sampai kepada perdebatan di antara bapak dan anak. Ricky mengatakan bahwa dirinya tidak berniat melanjutkan kuliah selepas lulus SMA. Dia ingin mengabdi sebagai seorang guru di pedalaman. Ayahnya yang mendengar hal ini segera menolak keinginan anaknya itu. Pak Bagas bersikeras ingin Ricky melanjutkan kuliah. Perdebatan di antara keduanya berakhir saat Pak Bagas menerima telepon dari seseorang yang memintanya segera datang ke apartemen. Dan singkat cerita, Pak Bagas sampai di apartemen Rama dan saat dia masuk ke kamar Rama, Pak Bagas kaget melihat sebuah pistol yang tergeletak. Dia juga menemukan Rama yang telah tewas dengan satu tembakan di kepalanya. Pak Bagas kaget dan syok. Namun rasa kagetnya bertambah saat beberapa orang polisi datang ke lokasi tersebut, di mana dengan melihat Pak Bagas berada di lokasi kejadian, maka mau tidak mau dia pun akhirnya diamankan segera ke kantor polisi sebagai seorang calon presiden, sebagai calon tersangka atas kematian manusia bernama Rama. Semua bisa masuk. Sementara itu, para polisi yang sedang menyelidiki kasus ini mempunyai firasat bahwa kasus ini adalah sebuah rekayasa politik tingkat tinggi. Namun mereka sadar bahwa tersangka yang ada saat ini hanya mengarah kepada Pak Bagas Nautologowo, kandidat capres yang memiliki kesempatan besar untuk maju. Bagaimana pendapat Anda?
Adegan berpindah ke sebuah rumah di mana Ricky yang sedang kebingungan dengan kasus yang menimpa ayahnya tanpa sengaja menemukan sebuah nama Krishna Dorjatun di buku yang dia pegang. Dia pun mempertanyakan nama tersebut kepada teman-temannya. Singkat momen, dia pun tahu bahwa Krishna Dorjatun adalah orang baik, seorang mantan pengacara yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebenaran. Tidak pernah kalah dalam persidangan membela orang tertindas dan berpendirian Tapi siapa-siapa aja yang pernah jadi klien dia. Buka pintu, Pak Bagas. Siap, Dok. Ada tamu. Scene berpindah ke sebuah penjara di mana Pak Bagas yang sedang ditahan menerima panggilan untuk bertemu dengan pengacaranya. Awalnya Pak Bagas tidak menaruh curiga terhadap panggilan tersebut. Namun saat sipir penjara mengacungkan senjata, dia pun secara refleks mengelak. Perkelahian antara Pak Bagas dan polisi gadungan tersebut hampir saja membuat nyawa Pak Bagas terbunuh. Beruntung seorang polisi lain berhasil menggagalkan rencana pembunuh bayaran tersebut. Perkelahian tidak dimenangkan siapapun. Pak Bagas dengan lihainya berhasil masuk ke dalam jeruji penjara dan menggagalkan misi pembunuhan atas nama dirinya. Akibat penyerangan itu, Pak Bagas harus dirawat di rumah sakit. AKP Yudiman selaku atasan di kantor kepolisian penahanan meminta maaf atas kejadian tersebut. Semua memaafkan kecuali Ricky yang masih terlihat kesal dengan kelalaian polisi yang berhasil membiarkan polisi gadungan masuk dan hampir saja membunuh ayahnya. Namun semua sudah terjadi. Mau tidak mau Ricky hanya bisa terdiam dengan penjelasan dari pihak kepolisian. Setelah penyerangan itu juga Ricky kembali bertemu dengan sang ayah. Kali ini keduanya sudah terlihat akur, walaupun Ricky masih tidak setuju dengan pilihan ayahnya yang ingin masih tetap maju sebagai calon presiden. Pada momen ini Ricky pun paham bahwa dirinya tidak bisa melarang keputusan sang ayah, dan dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Adegan berlanjut saat Ricky masuk ke dalam sebuah kelas di sebuah kampus. Saat itu Ricky membulatkan tekadnya untuk bertemu dengan Pak Krishna yang diperankan Doni Damara. Dalam diskusi mahasiswa, Pak Krishna dengan luasnya memberikan materi kuliah dengan sangat cermat. Bahkan saat Ricky yang berstatus pelajar SMA diberikan ruang untuk berpendapat di kelasnya. Nama Abdul Hamid diambil dari Median Messenger. Saat Ricky memperkenalkan diri sebagai anak kandung Pak Bagas yang sedang difitnah atas kasus pembunuhan. Intinya, kedatangan Ricky adalah meminta bantuan kepada Pak Krishna untuk menjadi pengacara pembela ayahnya. Awalnya Pak Krishna menolak permintaan Ricky, namun kebulatan tekad Ricky demi mencari keadilan ayahnya membuat Pak Krishna menyetujui untuk memberikan bantuan hukum kepada Pak Bagas, ayah Ricky. Itu bersalah. Scene berpindah ke kantor polisi di mana kepolisian yang sebelumnya sedang menyelidiki kasus pembunuhan Rama mendapat perintah secara mendadak untuk menghentikan penyelidikan dan digantikan dengan petugas polisi yang lain. Pada saat itu, poluan yang bernama Astri yang diperankan Atika Hasiloan ini tidak menerima keputusan tersebut. Namun saat ia bertemu dengan pimpinannya yakni Pak Yudiman, dia juga tidak bisa berbuat banyak karena dirinya juga mendadak harus dipindahkan ke Makassar. Menjelang kepergiannya, atasannya Astri masih memberikan tugas khusus kepadanya untuk tetap menyelidiki secara mandiri kasus ini. Siap, laksanakan. Sementara itu, pertemuan politikus dan negarawan terjadi di dalam sebuah penjara, di mana Pak Bagas dan Pak Krishna sepakat bekerja sama dalam menyelesaikan hukum yang menjerat Pak Bagas. Walau terlihat mustahil, namun Pak Bagas menegaskan bahwa dirinya hadir dalam panggung politik untuk bangsa dan negara, bukan atas nama 29 Mei 2014. Singkat cerita, Pak Bagas menjalani sidang pertemuan pertamanya. Dengan yakin, Pak Bagas mendengarkan semua bukti dan tuduhan yang mengarah kepadanya. Pak Krishna sebagai pengacara pembela juga memberikan argumen dan bukti yang menyatakan bahwa Pak Bagas tidak bersalah. Sidang ini memberikan pro kontra di tengah masyarakat yang memihak dan tidak memihak Pak Bagas sebagai seorang calon presiden yang tertuduh atas kasus pembunuhan. Adegan kemudian menampilkan Ricky dan Laras yang diperankan Maudy Ayunda, di mana mereka berdua sedang mencoba mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran atas tuduhan pembunuhan Rama, di mana keduanya mencoba mengaitkan peristiwa demi peristiwa hingga akhirnya mereka kembali ke lokasi pembunuhan.
Ricky dan Laras mencoba mencari barang bukti yang tertinggal. Namun sayangnya mereka tidak menemukan apapun di tempat itu. Sebaliknya, keduanya kemudian dikejar-kejar oleh para preman bayaran. Beruntung, Astrid datang di waktu yang tepat dan menghajar satu persatu preman bayaran tersebut. Kemampuan bela diri yang dimiliki Astrid berhasil mengalahkan para preman sewaan tersebut. Kedatangannya tepat waktu bersama polisi lainnya membuat Laras dan Ricky menjadi lebih aman, walaupun risiko lain masih akan datang mengancam mereka berdua. Persidangan kembali berlanjut. Bagas Natolgowo yang kini menjadi tersangka semakin tersedut setelah jaksa penuntut menghadirkan seorang dokter forensik, di mana pernyataannya semakin memberatkan Pak Bagas karena waktu kematian Rama sesuai dengan hadirnya Pak Bagas di tempat kejadian. Walau begitu, pernyataan dokter ini kemudian dibantah oleh Krishna. Pengacara Pak Bagas ini mengatakan bahwa terdapat estimasi kematian yang panjang yang seharusnya dicocokkan dengan kehadiran Pak Bagas di TKP. Singkat momen, persidangan kembali ditunda untuk menghadirkan barang bukti selanjutnya untuk melihat kebenaran dari kasus calon presiden ini. Scene berganti saat Pak Bagas bertemu dengan anaknya. Saat mereka saling berbicara, terjadi kembali perdebatan. Perdebatan ini sebenarnya dimulai saat Ricky yang mengatakan bahwa dia mulai memahami tentang adanya keterkaitan antara kasus yang memfitnah ayahnya dengan politik menjelang pemilu. Saat Pak Bagas mendengarkan pendapat anaknya itu, segera dia meminta dengan tegas agar Ricky tidak ikut campur. Dia tidak ingin mengorbankan keluarganya demi mencari kebenaran dirinya yang tertutupi. Pak Bagas rupanya masih percaya dengan kekuatan yang dimilikinya. Apalagi sosok Krishna masih berdiri sebagai pengacara Pak Bagas. Tidak boleh berbuat bodoh lagi. Setelah ditegur ayahnya secara terang-terangan, kini Ricky terlihat down, lesu. Namun saat dia membaca sebuah kutipan dari sebuah buku yang ayahnya sumbangkan, dia kemudian tersadar dan kembali memperjuangkan kebenaran yang dia yakini untuk membebaskan ayahnya yang sama sekali tidak bersalah. Setuju. Scene kamera berpindah ke kantor polisi di mana Astrid berbicara dengan waria yang bernama Yance. Astrid meyakini bahwa Yance merupakan bagian dari saksi kunci kasus pembunuhan Rama. Dari pengakuan Yance, Astrid juga mendapatkan informasi eksekutor yang kerap melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang bernama Satria yang diperankan Rio Dewanto. Pada momen itu, Yance juga mengatakan bahwa dirinya setelah diminta khusus Pak Yudiman untuk mencari bukti keterkaitan pembunuhan Rama, di mana dia kemudian memberikan sebuah nama calon salah satu kandidat yang diduga ikut bermain dalam kasus ini. Orang tersebut adalah Paham alias Faisal Abdul Hamid. Kamu menjauh dari urusan ini. Adegan berlalu saat Ricky nekat mendatangi sarang penyamun yang berisi manusia setengah wanita. Ricky datang untuk minta tolong kepada sister di sana untuk membantunya masuk ke ruangan sapam dan mengambil sebuah kunci ruangan kantor manajemen hotel guna mencari bukti yang akan menjelaskan bahwa ayahnya adalah orang yang dijebak dan tidak bersalah. Namun saat Ricky sampai di ruangan tersebut, dia menemukan sebuah flash disk dan memeriksanya. Saat dia membukanya, dia mendapati rahasia besar lainnya, di mana terdapat banyak catatan-catatan yang menunjukkan adanya konspirasi besar untuk menjatuhkan ayahnya dari calon kepresidenan. Ricky segera mengambil barang bukti tersebut dan membawanya ke Pak Krishna. Scene berganti saat memperlihatkan Yance yang sedang bernyanyi sambil mangkal menunggu langganannya datang. Tidak lama kemudian datang segerombolan manusia yang menginginkan jasa Yance. Setelah keduanya deal masalah harga, Yance pun siap untuk melaksanakan tugasnya di dalam sebuah mobil klasik tapi misterius. Namun saat Yance masuk ke dalam, rupanya jasanya tidak terpakai. Yance masuk dan langsung dihabisi di dalam mobil tersebut di suatu malam yang mengenaskan. Bang Krishna! Kamu kenapa? Pagi hari, Ricky dengan terburu-buru datang ke rumah Pak Krishna. Di hadapan Pak Krishna, Ricky menunjukkan bukti kuat yang bisa mengeluarkan ayahnya dari penjara. Tidak hanya itu, dengan bukti ini Ricky juga menunjukkan adanya konspirasi terstruktur yang sengaja menjegal Pak Bagas untuk maju sebagai calon presiden.
Pak Krishna yang mendengar hal ini mencoba mengaitkan peristiwa yang terjadi di tahun 2014 guna mencari kingmaker di balik semua ini, di mana dengan analisisnya akan membuka lembaran kebenaran. Bukti-bukti mulai hilang begitu aja dari kepolisian. Scene berganti saat Pak Bagas kedatangan tamu yang bernama Faisal Abdul Hamid atau Pak Paham. Obrolan sesama calon presiden ini tidak berlanjut dengan basa-basi lainnya saat keduanya langsung to the point, di mana Pak Paham mengatakan bahwa Ricky telah mengambil barang penting milik seseorang yang harus segera dikembalikan. Mendengar hal ini, Pak Bagas segera menelpon Pak Krishna untuk memintanya menyerahkan kembali barang tersebut. Awalnya Pak Krishna, Pak Bagas, dan Paham sepakat, namun tidak dengan Ricky. Dia menolak memberikan barang tersebut karena dianggap penting dalam mengungkap kebenaran. Mendengar hal ini, Pak Krishna Ricky segera meninggalkan rumahnya karena dengan sikap Ricky tersebut pasti akan ada orang suruhan yang akan segera mengeksekusi mereka. Di tengah pelarian mereka, Pak Krishna mengingatkan tentang bahaya yang akan mereka hadapi dalam melawan kejahatan tingkat tinggi ini, di mana Pak Krishna kemudian menelpon anaknya untuk mencari tempat aman dari kejaran pembunuh bayaran. Namun sayangnya, mobil mereka sudah dibunuti oleh sosok pembunuh bayaran yang hendak membuat celaka Ricky dan Pak Krishna. Adegan kebut-kebutan hingga tembakan senapan terjadi di sepanjang perjalanan. Adegan aksi ini pun berakhir saat mobil Pak Krishna terguling akibat menghantam sebuah pembatas jalan. Ricky dan Pak Krishna sebenarnya selamat dalam kecelakaan tersebut, namun sang pemburu mendatangi mobil mereka, dan hanya Ricky lah yang selamat dari tembakan peluru yang membabi buta. Ricky melihat bagaimana Pak Krishna tetap memberikan rasa peduli nyawanya untuk menyelamatkan Ricky. Ayah? Scene berganti saat Laras kembali datang ke rumah dan melihat hanya ada Ricky yang terduduk sendirian. Laras mencoba ceria sambil memanggil ayahnya, walaupun sebenarnya dia sudah merasakan hal buruk telah terjadi kepada ayahnya. Ricky hanya diam 1000 bahasa saat Laras menanyakan keberadaan ayahnya. Ricky menenangkan Laras dan memeluknya setelah semua insiden buruk yang baru saja dan menabrak tumpukan batu. Kematian Pak Krishna adalah kehilangan besar bagi dunia hukum, juga bagi Pak Bagas dan Laras tentu saja. Teriakan-teriakan mahasiswa yang menyuarakan keadilan bagi Pak Krishna terdengar begitu lantang. Pak Krishna meninggalkan warisan intelektual yang tegas terhadap dunia hukum. Selain itu, Pak Bagas kini juga tidak lagi memiliki kekuatan dan harapan yang untuk bertarung dari balik jeruji. Sedangkan lawan politiknya yang bernama Pak Paham kini berhasil mendongkrak namanya menjadi seorang calon presiden yang sepertinya akan memenangkan pemilu kali ini. Scene berganti saat Ricky yang sudah kehilangan arah didatangi Laras. Laras datang dengan sebuah tamparan keras. Tamparan penuh kecewa dan ingin menyadarkan Ricky untuk kembali memperjuangkan keadilan demi ayah mereka. Ricky pada awalnya hanya bisa diam, apalagi saat Laras meminta Ricky membawa kembali ayahnya yang telah tewas terbunuh. Tanpa kata, namun cukup dengan sentuhan, Ricky memeluk Laras dan menghidupkan harapan kembali. Sekarang keduanya mencoba kembali ke medan pertempuran, di mana Laras dan Ricky kembali menyatukan tujuan mereka untuk mencari keadilan, di mana keduanya sepakat untuk menjatuhkan sosok calon presiden yang dianggap sebagai dalang di balik semua insiden ini, di mana kemudian Ricky mengusulkan untuk membuat opini bersama demi mencari keadilan melalui media sosial. Kita bangun opini publik. Sementara itu, sidang Pak Bagas kembali digelar tanpa dukungan orang kuat. Pak Bagas masih terus mencoba mencari keadilan melalui pernyataan-pernyataannya. Hanya didukung penuh keluarganya dan sedikit simpatisan, Pak Bagas terus menampilkan sosok dirinya yang berpendirian teguh, tidak mundur satu langkah pun. Keberaniannya di dalam ruang sidang inilah yang kemudian oleh Ricky dan teman-temannya dijadikan sebagai viral opini di media sosial. Singkat cerita, semua catatan yang Ricky dan teman-temannya tulis menjadi perbincangan viral di dunia maya dan di dunia nyata. Hingga akhirnya dia mendapatkan banyak atensi masyarakat yang peduli dengan cerita Ricky tersebut. Hingga pada akhirnya Ricky bersedia muncul ke hadapan publik dalam bentuk siaran langsung yang akan mengundang semua calon presiden termasuk Pak Paham. Bagaskoro. Siapa yang kata Bagaskoro? Talk show.
Live, Pak. Scene Format berlanjut debat saat presiden. persiapan dari masing-masing narasumber dengan tujuan yang berbeda-beda sedang menyiapkan diri untuk tampil secara live di sebuah stasiun TV. Bahkan pihak polisi pun juga bersiap mengamankan acara Kemarin nggak tersebut. maksimal, cuma 2 orang dari kirim dari reskrim. Menjelang proses acara live, Ricky yang hanya ditemani Laras mencoba untuk tenang sebelum acara berlangsung. Papa Ham juga hadir tepat waktu untuk mengikuti acara tersebut demi mendapatkan suara dari pemilihan kali ini. Acara yang besar dari sebuah viral opini pun ditonton langsung oleh presiden dari kediamannya. Tidak hanya itu, Pak Bagas yang berada di balik jeruji penjara juga menonton acara debat antara anaknya dengan calon-calon presiden. Dan dalam acara tersebut sampai kemudian Ricky diberikan kesempatan untuk bertanya terkait pandangan masing-masing calon terkait makna dalam sebuah keadilan. Dimana saat Papa Ham menjawab pertanyaan Ricky, dia terheran dengan jawaban Papa Ham yang ternyata di luar prediksinya. Papa Ham memiliki pendapatnya sendiri dalam melihat sebuah kasus yang berkenaan dengan keadilan. Semua orang bertepuk tangan untuk Papa Ham yang mendapatkan panggungnya di malam itu. Namun saat sorakan tepuk tangan berlangsung, terdengar suara tembakan beberapa kali yang mengenai Papa Ham dan Ricky. Semua terkejut dan berlarian tidak tentu arah. Pak Bagas yang menonton dari balik jeruji juga panik dengan keadaan yang menimpa anaknya tersebut. Dalam kejadian ini, para polisi mencoba menangkap para pemburu. Perkelahian demi perkelahian terjadi. Dengan kesigapan ilmu bela diri yang mereka miliki, polisi ini mampu melawan gerombolan pemburu yang sengaja mengacaukan acara di stasiun tersebut. Scene kemudian menunjukkan saat Ricky yang ternyata selamat dari insiden penembakan berkat sebuah pin perak yang menempel di dadanya. Merasa tidak ingin kehilangan momen, Ricky pun mengejar pelaku penembakan yang tidak lain adalah Satria. Singkat cerita, Satria yang terdesak hingga lantai atas bertarung dengan 2 polisi. Adu tinju, tendangan hingga jurus tidak bisa membuat Satria mudah untuk dikalahkan ternyata. Bahkan saat Ricky muncul mencoba untuk membantunya, namun juga tidak bisa mengalahkan Satria. Hingga pada akhirnya Laras juga muncul dan mencoba untuk menembak pelaku pembunuh ayahnya tersebut. Walaupun pada akhirnya Satria tewas oleh tembakan dari sniper kepolisian. Laras datang memeluk Ricky, menandai akhir dari sebuah kasus yang sudah mereka jalani. Adegan kemudian berganti saat Pak Bagas didatangi oleh sosok pimpinan polisi yang rupanya mendapatkan tugas khusus untuk membunuhnya. Dengan pistol yang siap menembak, polisi tersebut mengatakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Bahkan dia mengatakan bahwa Papa Ham yang terbunuh dalam insiden tersebut adalah akibat dari sikapnya yang tidak bisa diatur sebagai presiden boneka. Namun sayangnya saat pelatuk pistol akan ditarik, suara tembakan lain muncul dan mengakhiri cerita panjang konspirasi dalam film ini. Dan itulah akhir yang rumit dari sebuah film Siapa di Balik Presiden 2014. Sebuah akhir yang kemudian memberikan panggung kepada mereka yang bertahan dengan keadilan yang mereka perjuangkan. Pak Bagas yang kembali menjadi calon presiden akhirnya terpilih dan memulai janjinya kembali di hadapan para pendukung untuk mewujudkannya. Film ini memang telah usai, namun pertanyaan yang menjadi judul dalam film ini belum sepenuhnya usai. Siapa yang berada di balik presiden adalah layar misteri yang tidak dijelaskan hingga akhir, seolah-olah membiarkan penontonnya menebak sendiri siapa orang yang di balik presiden tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton jalan cerita film ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dan penempatan silsilah. Maklum saya hanya manusia biasa yang masih terus belajar dari kesalahan. Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar agar episode ke depan bisa lebih baik lagi. Salam semuanya, salam ruang selfie.